Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membuat video mengenai macam-macam ruam pada kulit bayi dan bagaimana cara mengatasinya. Langsung saja kita bahas, tapi sebelumnya Mams yang belum subscribe di channel Medistory bisa subscribe di bawah ini agar Mams tidak ketinggalan video terbaru dari channel Medistory, dan jangan lupa di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Ruam pada kulit bayi ya, baik itu di bayi baru lahir ya maupun sampai usia 3 bulan ya sampai 6 bulan itu pasti akan mengalami ruam pada kulit. Hal itu bisa disebabkan dari faktor yang pertama dari alergi, bisa alergi ruangan ya, alergi makanan atau yang dikonsumsi ya. Kemudian juga dari penggunaan obat tertentu dan juga bahkan dari faktor-faktor lainnya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Hal ini Mams tidak perlu khawatir ya, karena apa? Mams harus mengetahui faktor apakah yang menyebabkan bayi Mams itu mengalami ruam. Ya, jadi jangan langsung buru-buru ke dokter atau cemas gitu, tidak perlu. Jadi diketahui dulu faktornya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Dilihat video ini. Ruam itu sendiri merupakan adaptasi bayi terhadap lingkungannya. Gejala-gejala ruam itu biasanya ditandai dengan adanya kemerahan pada kulit bayi, kemudian bentol-bentol, gatal ya, mengelupas seperti itu ya, bersisik atau mau ngelupas, bahkan terjadinya iritasi pada kulit bayi. Jadi ruam pada kulit bayi itu pada umumnya hampir sama ya bentuknya ya, gejala-gejalanya juga hampir sama, tetapi Mams harus mengetahui perbedaannya dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah ruam popok. Ruam popok adalah bersak merah ya pada area-area pantat atau bagian-bagian kulit bayi yang tertutup. Hal ini terjadi karena terjadinya kontak langsung atau gesekan-gesekan dari popok tersebut yang dipakai oleh bayi. Hal ini terjadi karena penggunaan popok yang terlalu ketat, yang tidak cocok dipakai oleh bayi. Cara mengatasinya jika bayi Mam mengalami ruam popok ya, jadi rajin-rajinlah untuk membersihkan atau mengganti popoknya. Sebelumnya itu sudah dibersihkan ya, menggunakan tisu basah yang khusus untuk baby itu boleh, atau menggunakan kapas dengan air hangat ya, kapas cotton ball boleh. Kemudian diganti popoknya itu minimal 2-3 jam sekali itu harus diganti. Ataupun ketika mengecek apakah popoknya sudah penuh atau sudah lembab, nah itu harus dicek ya, dan juga boleh diganti. Gunakan popok longgar ya, longgar, jangan sampai ketat, bahkan itu akan menyebabkan lembab pada kulit bayi dan juga bisa menimbulkan iritasi pada kulit bayi. Nah, cara lain biasanya ketika sudah terjadi ruam-ruam seperti itu, basuhlah di daerah ruam tersebut dengan menggunakan air hangat ya, sudah pakai kain yang diperas dengan air hangat ya, itu dilap-lap aja ringan, kemudian dikasih krim-krim ya, diapers ya, untuk menghilangi atau mengurangi dari ruam-ruam tersebut. Lakukan rutin ketika habis mandi atau ketika mengganti popoknya, dan hal itu akan membantu untuk mengurangi bahkan menyembuhkan dari ruam popok. Yang berikutnya adalah ruam jerawat bayi ya, biasanya itu akan terjadinya itu munculnya itu ada di wajah ya, bagian wajah itu akan kemerahan bahkan bentol-bentol, itu biasanya terjadi pada bayi-bayi baru lahir ya, beberapa bulan-bulan pertama yang dialami oleh bayi. Kemungkinan besar ya jerawat pada bayi ini terjadi karena jamur, biasanya ditandai dengan benjolan-benjolan kecil ya seperti komedo berwarna kecil merah maupun putih. Hal ini bisa sembuh dengan sendirinya di beberapa minggu kemudian ya. Tidak perlu memberikan obat apapun atau bahkan menggunakan lotion pada jerawat tersebut. Untuk mengatasi masalah jerawat ini, itu bisa menghindari krim atau lotion, bahkan jenis produk bayi yang mengandung parfum berbahan keras. Jangan sampai Mams memencet jerawat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah faktor dari eksim. Ini ditandai dengan gatal-gatal, kemerahan pada kulit bayi, kering, pecah-pecah. Ruam ini muncul dalam bentuk yang samar, tapi kemudian
beberapa hari kemudian akan berubah menjadi kemerahan, akan menebal, bahkan mengering, dan juga bersisik. Biasanya ruam ini dari eksim ini ya, ini muncul di lipatan-lipatan kulit di belakang lutut, di leher, siku, sekitar mata, dan juga telinga. Untuk mencegah terjadinya eksim ya pada bayi, usahakan bayi tetap ditempatkan pada suhu yang cukup sesuai dengan kulit bayi. Suhu ruangannya jangan kepanasan, jangan kedinginan, dan juga jangan kontak pada benda-benda yang menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Cara mengatasinya jika bayi mam sudah mengalami ruam karena eksim, ya, gunakan sabun mandi maupun deterjen, pakaian yang lembut. Kemudian oleskan seleb atau krim ya yang sudah diberikan oleh dokter itu pada bagian-bagian yang sudah ruam yang disebabkan oleh eksim. Kalau sudah semakin parah eksimnya, jangan lupa dikonsultasikan pada dokter anak ya, Mam. Yang berikutnya adalah karena faktor biduren ya. Tapi biduren ini juga hampir sama, terjadi munculnya benjolan-benjolan merah. Cara mengatasinya jika bayi EMAMS mengalami biduren ya, itu jangan dimandikan dengan air hangat. Tetapi sebaliknya gunakan air dingin untuk memandikan bayi EMAMS. Tetapi juga jangan terlalu dingin. Karena air dingin itu bisa meredakan rasa gatal dan iritasi pada kulit bayi. Dan mam bisa menggunakan krim yang mengandung kelamin pada area yang terkena biduren. Yang berikutnya adalah karena faktor biang keringat atau disebut dengan miliaria. Ini akan membuat bayi mams tidak nyaman ya. Bayi akan sulit tidur, ya, tidur tidak lelap, rewel, gelisah karena badannya gatal. Biasanya biang keringat ini muncul di bagian area leher, selangkangan, dan juga ketiak. Cara mencegah atau merawatnya ya gunakan suhu ruangan yang cukup untuk bayi ya, dan juga hindari lotion, bedak maupun krim-krim lainnya pada kulit yang terkena biang keringat ya mams, karena itu akan menutup pori-pori yang akan memperparah biang keringat itu akan semakin banyak dan menyebar pada kulit lainnya. Gunakan pakaian bayi yang longgar dan tidak terlalu sempit atau ketat, dan juga lebih baik kalau tidak menggunakan AC ya, nyalakan kipas angin, buka jendela, dan berikan sirkulasi udara luar untuk masuk, karena itu hal yang lebih alami yang bisa membuat bayi itu tidak ruam. Dan bawa ke dokter anak jika biang keringat itu semakin parah dan perlu segera dilakukan penanganan. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke banyak tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi, dan jangan lupa di-subscribe. Sekian dari saya, sampai jumpa di season berikutnya. Bye bye.